Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena hari ini kita semua sehat dan berkesempatan untuk belajar tema penting. Tema saya ialah anak yang mandiri adalah gambaran dari kesuksesan orang tua. Anak yang mandiri adalah gambaran dari kesuksesan orang tua. Saya baca satu ayat saya dari Titus pasal 2 ayat 6. Teks ini bicara tentang kewajiban orang tua dan pemuda juga hamba. Ayat 6 saya bacakan, Titus pasal 2. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nah, menguasai diri, nasihat saya adalah ajar anak-anak supaya mereka mandiri. Didik mereka sejak kecil untuk mandiri. Nah, kalau anak-anak itu mandiri, itu gambaran bahwa kita orang tua berhasil. Kita berhasil mendidik mereka sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang independen. Ya, sebaliknya kalau mereka tidak dewasa dan selalu bergantung, mereka nggak bisa ambil keputusan. Nah, itu juga gambaran bahwa kita orang tua gagal. Mengapa kita gagal? Barangkali kita terlalu memberi privilege buat mereka. Barangkali kita terlalu memanjakan mereka. Dan ini berbahaya buat mereka. Jadi orang tua yang berhasil ialah membawa anak-anak mereka sejak kecil dilatih untuk mereka menjadi pribadi yang mandiri. Nah, mandiri itu sifat orang yang dewasa. Orang dewasa itu mandiri. Kalau kita sudah tua tapi buat keputusan agak berani, buat keputusan ragu, aduh gimana ya. Pasangan kita bilang, jadi gimana Pak? Sebentar, kayaknya udah lama sekali deh. Kok Papa gak buat keputusan? Sebentar, Papa harus pikirkan dulu. Tapi udah berbulan-bulan gak dipikir-pikirin dan gak ada keputusan. Nah, ini gambaran dari orang yang labil, orang yang rapuh, orang yang tidak berani buat keputusan, atau takut buat keputusan, atau takut ambil risiko dari keputusan yang dia buat. Dan ini indikator bahwa sekalipun usianya sudah tua, tapi jiwanya childish. Usianya tua, tapi dia nggak matang. Usia tua, tapi dia nggak mampu bahkan mengambil keputusan. Tidak berani menanggung risiko dari keputusan ini buat, sehingga dia tidak mau buat keputusan karena juga takut menanggung risiko dari keputusan dia buat. Dan kalau ada masalah, dia menghindar. Mengapa? Orang dia bukan yang buat keputusan. Tapi kalau dia buat keputusan, ya disalahkan pihak lain bahwa dia dipaksa untuk buat keputusan itu, sehingga juga malah dari sikap bertanggung jawab. Nah, orang tua yang berhasil terlihat pada gambar anak-anak yang sudah dilatih untuk mandiri. Kalau orang tua berhasil membawa anak-anak mandiri, dia sukses. Tapi kalau anak itu bergantung, dependen terus, tidak berani ambil keputusan, tidak berani melangkah, ini gambaran bahwa kita gagal sebagai orang tua. Hal yang kedua adalah apapun alasannya, jangan memanjakan anak-anak kita. Mungkin kita berpikir ini kan anak saya satu-satunya. Kalau kita manjakan makin rusak dia. Karena dia akan mengembangkan egoisme dia dan tidak matang. Ada satu kasus di mana seorang ibu begitu memanjakan anak laki-lakinya, sehingga anak itu dia takut berkeringat, dia takut anak itu sakit karena anak itu satu-satunya. Begitu lama dia menanti anak itu. Dan ketika anak itu lahir, waduh, dia terlalu memberi proteksi yang berlebihan. Dan ujungnya anak itu rusak. Anak itu manja. Anak itu tidak bisa ambil keputusan. Nilai-nilainya gak benar. Dia gak pernah belajar. Kalau mau naik kelas, papanya hubungi kepala sekolah lalu dia naik. Nah, itu manipulasi kayak gitu, itu membodohi diri kita. Kita seolah-olah mengatakan bahwa anak kita maju, padahal sebenarnya tidak. Ya, dan ini yang berbahaya. Jadi apapun alasannya, jangan sampai kita memanjakan anak-anak kita. Memanjakan itu akan merusak anak. Percayalah. Beberapa anak yang saya bimbing itu menjadi depresi karena dulu waktu kecil sangat dimanjakan. Mungkin dia anak laki satu-satunya dan sisanya perempuan dan anak bungsu. Waduh, dimanjakan oleh ayahnya. Dan ayahnya lama sekali merindukan kira anak itu. Lalu kemudian ketika anak itu lahir, dia punya 3 saudara perempuan di atasnya. Itu tidak dihargai. Hanya dialah seolah-olah anak di rumah itu. Dan ini berbahaya. Dan ujungnya anak ini memang rusak juga. Ya, ketika orang tua meninggal, 3 saudaranya itu sudah pada pergi. Yang satu di Singapura, yang lain di Eropa dan di Amerika. Mereka menjauhi dia. Sementara harta, warisan semua buat dia. Anak-anak 3 perempuan karena mereka pintar, mereka sekolah. Mereka berjuang dan mencari hidup mereka sendiri. Mereka menikah dan punya rumah tangga. Tapi anak ini, seluruh kekayaan buat dia, warisan, perusahaan buat dia. Tapi dia gak bisa kelola karena dia gak punya kedewasaan, gak matang, gak tahu berpikir, gak bisa berpikir, gak bisa berkeputusan, takut untuk ambil risiko. Dan apa yang terjadi? Satu persatu usaha dia
bangkrut. Satu persatu meninggalkan utang yang banyak, satu persatu, dan akhirnya dia nggak punya apa-apa lagi. Istrinya pergi meninggalkan dia, karena dia nggak punya apa-apa lagi. Dia hanya hidup senang, santai, semua sudah ada, semua tersedia, tinggal perintah, tidur-tiduran, santai-santai, menikmati hidup. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh menikmati hidup. Kita harus menikmati hidup, karena itu anugerah Tuhan. Tetapi memanjakan anak, hanya menikmati hidup dan tidak berjuang, ini tidak benar dan berbahaya. Dan banyak anak-anak yang kita layani di rumah pemulihan, itu karena kebanyakan mereka yang manja, tidak mampu buat keputusan. Mereka tidak mau bertanggung jawab. Dan orang dewasa, mereka bertanggung jawab dengan hidup mereka. Orang dewasa, mereka mandiri. Nah, ketika anak kita tinggalkan warisan tanpa sebuah kematangan, itu tidak cukup untuk membuat dia bertahan. Dia punya daya tahannya rendah sekali. Dengan katanya dia rentan pada semua situasi. Kenapa? Karena dia tidak cukup kuat. Dan ketika kita meninggalkan anak-anak dalam kondisi yang seperti ini, rentan seperti ini, karena tidak mandiri dan tidak dewasa dan tidak matang, sama saja kita sedang mewariskan kesempatan buat dia hancur. Kenapa? Dia tidak mampu untuk mengembangkan apa yang kita wariskan. Yang ada malah menghabiskan dan di ujungnya dia stres. Dan saya menemukan banyak kasus anak-anak manja, mereka tidak mandiri dan akhirnya mereka menjadi depresi. Dan hal yang kedua saya katakan bahwa apapun alasannya, jangan memanjakan anak-anak kita. Hal yang ketiga, orang tua mendidik anak untuk bertanggung jawab sejak kecil. Dari hal mungkin dia taruh sepatunya di tempatnya, buka baju kalau dari sekolah taruh di tempatnya, buku-buku dirapikan, tempat tidurnya dirapikan. Biasanya kalau anak-anak laki atau perempuan main itu berantakan. Nah, suruh dia rapikan mainannya. Satu kali saya datang ke rumah teman saya lihat anaknya main dan berantakan sekali. Dan anak itu tidak mau bereskan, disuruh bereskan nggak mau. Saya bilang ke temannya, kamu lihat kalau dia begini terus besok-besok dia menjajah kalian. Dia menjadi orang yang tidak bertanggung jawab dan si anaknya. Nah, ajar anak sejak kecil untuk bertanggung jawab dengan dirinya. Misalnya, kalau dia sudah mulai sekolah, ajar dia untuk taruh bukunya di tasnya. Ajar dia untuk periksa. Kalau dia punya PR ada kesulitan, kita bantu. Kita sebagai orang tua lihat bahwa dia bisa mengerjakan itu, pastikan dia bisa mengerjakan itu. Nah, seringkali ibu tidak sabar lalu mengerjakannya buat anak. Itu berbahaya. Kenapa? Karena anak itu tidak belajar. Maksud pekerja rumah apa sih sebenarnya? Harus supaya anak itu melatih ulang apa yang tadi disampaikan oleh guru di kelas. Ketika dia melatih ulang, maka memori dia akan menghafal pelajaran disampaikan guru di kelas tadi. Tapi kalau ibunya yang mengerjakan itu, tujuan bikin PR nggak berguna. Karena bikin PR itu bukan anaknya tapi mamanya. Karena mamanya tidak sabar anaknya sambil main, maka mamanya yang bikin PR. Dan kalau itu terjadi, ini tidak baik, tidak sehat buat anaknya. Kelihatannya selesai, tapi ingat bahwa tujuan pemberian PR itu jadi tidak tercapai karena yang mengerjakan PR itu bukan anaknya. Untuk mengulangi pekerjaan di sekolah tadi supaya dia makin ngerti dan paham apa yang dikasih guru di kelas tadi, diulang lagi di rumah lewat PR, tidak tercapai karena bikin PR itu adalah mamanya atau kakaknya atau tantenya, dan ini tidak benar. Kita boleh menampingi anak bikin PR tapi dia mengerjakan. Kalau ada kesulitan kita kasih contoh, tapi anak itu yang mengerjakannya. Jadi latih anak sejak kecil dengan tanggung jawab yang cocok buat dia. Kalau yang lebih besar, ajak dia untuk nyapu kamarnya, kasih dia pekerjaan. Mungkin masalahnya ialah dulu kita susah, sekarang kita sudah senang ada asisten rumah tangga sehingga semua dikerjakan oleh asisten rumah tangga, dan ini tidak benar. Ingin hati supaya anak-anak kita tidak seperti kita dulu susah. Sekarang kan kita udah senang, jadi sudah ada asisten rumah tangga, suruh dia yang kerjakan. Kalau tidak ya masa asisten rumah tangga senang-senang lalu anak kita yang capek? Bukan begitu. Yang benar ialah anak-anak dikasih tanggung jawab. Supaya ketika mereka dari kecil bertanggung jawab, misalnya waktu mereka makan, taruh piring di tempatnya atau cuci piringnya. Piring dia aja, nggak usah piring orang lain. Dengan begitu anak itu punya tanggung jawab. Kalau dia punya, teman saya bilang coba kamu beli binatang, misalnya dia menyukai anjing kecil, ya sudah. Tapi dengan catatan kita beli anjing kecil, tapi kamu yang harus urus ya, kasih mandi, kasih makan dan segala macam. Iya, itu cara kita melatih anak itu bertanggung jawab dengan mengurus binatang peliharaannya. Jangan ada orang yang dia punya anjing, tapi nggak pernah kasih mandi, nggak pernah diurus. Yang anjing itu berkutu-kutu dan kutu itu kemana-mana. Semua orang di rumah itu gatal-gatal. Kenapa? Karena yang punya anjing tidak mau urus anjingnya, sehingga anjing itu menjadi kotor, kudisan dan kutu anjing di mana-mana. Dan kutu anjing itu kecil, tapi itu kalau kena gatal sekali dan tidak sehat buat keluarga itu. Kenapa? Karena
Anak itu punya anjing tapi tidak mau urus anjingnya. Ya, nah saya sebagai orang tua, kita sebagai orang tua, siapapun kita sebagai orang tua, mari kita mulai tanamkan tanggung jawab dari hal-hal kecil kepada anak kita ketika mereka masih kecil, supaya mereka terpola dan terbiasa dengan mentalitas bertanggung jawab, dan ini menolong untuk mereka mandiri satu hari kelak. Hal yang keempat, saya ingin mengatakan bahwa seperti ayat ini, kita memberi nasihat. Di ayat sebelumnya dikatakan mendidik anak-anak yang lebih muda supaya mereka belajar tentang apa arti tanggung jawab dalam kehidupan. Nah, dalam konteks itu, yang keempat ialah mari orang tua kasih dukungan, supporting buat anak-anak mereka supaya belajar mandiri. Ya, mari sebagai orang tua kita memberi apresiasi ketika mereka menunjukkan satu perubahan ke arah lebih mandiri. Misalnya, ketika anak-anak itu bisa membereskan bukunya, mengerjakan PR-nya, ya kita kasih apresiasi lewat kata-kata. Biasanya anak-anak suka ada semacam pujian. Ya, mereka lebih suka disentuh. Kadang-kadang dikasih hadiah tertentu, ya. Misalnya dia naik kelas, nilainya bagus, ya kita kasih apresiasi buat dia. Kita mengatakan bahwa terima kasih atau kamu luar biasa sudah belajar bertanggung jawab. Tahun ini kamu ada banyak perkembangan di mana mama sudah tidak lagi mengerjakan PR kamu karena kamu sudah bisa mandiri mengerjakannya. Atau kita mengatakan bahwa kamar kamu sangat bersih dan sangat rapi. Atau kamu bisa mengurus baju-baju kamu dengan baik, atau kamu bisa menata buku-buku kamu dengan baik dan mainan kamu dengan rapi dan tidak berantakan di mana-mana dan bla bla. Kita kasih apresiasi. Nah, kita membantu anak-anak, kita mengguidance dia, kita mendukung dia, mensupport dia supaya dia belajar menjadi pribadi yang mandiri. Kita kasih teladan buat dia. Ayolah, ayo mama bantu ya. Oke, gini-gini ya. Oke, kita kasih contoh. Ya, kamu bikin seperti ini ya. Nah, ini Bapak udah kasih contoh ya. Seperti inilah kau bikin ya. Nah, ketika anak mulai mengerjakan, ya kasih apresiasi. Bagus. Hari ini kamu sudah mencapai hasil yang bagus. Nanti ditingkatkan lagi. Jadi jangan ada pressure. Jangan sifat profesionalis itu membuat anak itu takut untuk melakukan. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan nanti tidak cukup baik di mata orang tua. Kenapa? Karena orang tua terlalu perfeksionis buat hal ini. Nah, ini harus dihindari. Memberi dukungan lewat teladan, mendampingi dia untuk melakukan apa yang kita suruh. Pastikan bahwa dia mengerjakan itu. Ayo, ini sudah jam mengerjakan, udah sebentar lagi, jangan nonton. Nah, ada satu keluarga yang anaknya itu ya karena orang tua bekerja di luar rumah, ayah dan ibu, maka dia tidak terkontrol. Ya, dia main game sampai dia lupa makan. Makanan itu udah dari pagi belum habis, nanti siang juga masih sore, dan waduh, kotor sekali anak laki-laki. Jadi dia hanya fokus kepada game dan nilai di sekolah buruk sekali. Kesehatan dia juga buruk sekali. Kukunya sampai sudah hitam-hitam. Kenapa? Mamanya terlalu sibuk. Pulang sudah malam. Papanya apalagi terlalu sibuk. Jadi anak ini seperti terbiarkan. Anaknya satu, tapi terbiarkan. Anak satu, tapi tidak terkontrol. Anak satu, tapi tidak terperhatikan. Kenapa? Karena orang tua sibuk. Nah, ini saya maksudkan, kita sebagai orang tua memberi teladan, dukungan, memberi guidance buat dia, contoh seperti ini. Lalu kita pastikan bahwa anak itu mengerjakan apa yang kita lakukan untuk menolong dia dalam proses untuk belajar mandiri. Karena kalau itu berhasil, kita orang tua yang berhasil. Saya menutup untuk renungan saya singkat ini dengan melihat lagi ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai dalam segala hal. Nasihatilah mereka, kasih teladan, kasih contoh, kasih guidance, kasih permodelan buat mereka, dan bantu mereka, pastikan mereka bahwa apa yang kita instruksikan atau apa yang kita sampaikan mereka faham dan mereka melakukan. Saya ingin mengatakan bahwa orang dewasa hanya bergantung kepada Tuhan dan mandiri secara manusia. Dan tugas orang tua dalam hal ini bukan cuma bawa anak percaya pada Yesus, latih mereka dalam karakter mereka. Dan salah satu karakter yang baik dari anak-anak kita dalam Tuhan adalah ajar mereka sejak dini untuk mandiri dari hal-hal yang paling kecil. Dan ini jujur akan menjadi kebiasaan yang baik, dan kebiasaan yang baik itu akan membayangi, akan menyertai anak kita seumur hidupnya. Jadi satu hari kita tidak ada, kita tidak takut. Mengapa? Kita bisa lepas dia, karena dia tidak dependen kepada kita, tapi dia mampu mandiri, mampu buat keputusan yang baik, dan mampu bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dia buat. Dia menjadi dewasa, menjadi matang. Maturitasnya terlihat ketika dia mampu untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan dia buat. Dan seperti kita siap untuk melepaskan dia. Kenapa? Karena dia sudah menunjukkan sifat yang mandiri. Dan kemandirian anak itu adalah gambaran dari kita orang tua yang sukses memberi dia dalam iman, karakter, dalam Kristus. Ajar anak Anda untuk mandiri, dan Anda menjadi orang tua yang berhasil terus memberkati, dan shalom.